Oke, kita sudah kembali lagi di sini bersama Kumaila. Halo Kanago. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu? Halo, nama aku Kumaila. Aku konten kreator di channel Forbidden Questions, di mana aku biasanya bikin konten yang bersinggungan dengan filsafat, agama, budaya, dan isu-isu sosial. Kalau diperkenalkan kayak itu terkesan konten yang sangat edukatif ya. Nggak kelihatan berantem-berantem ya di dalam sana. Ini aku kayak lagi gaslighting ini audiensnya Kanago. Oke, pertama aku ingin mengucapkan selamat karena Anda adalah guest star perempuan pertama Yeay. di channel ini. Terima kasih sudah mengundangku. Sebelumnya cowok semua, Andreas, Gerald, Adit. Nah ini yang perempuan yang pertama gitu. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Ya hari ini kita akan membahas tentang, mungkin aku mulai dulu dari backgroundnya ini. Kenapa nih aku bahas kayak ini? Jadi di video sebelumnya tuh aku pernah bahas tentang rahasia hidup bahagia. Dan itu menurut Carl Jung, dan salah satu rahasia atau ya secret to a happy life adalah dengan memiliki agama sebagai pegangan hidup. Itu menurut Jung. Menurut Jung, ya. Oke. Tapi di zaman sekarang kan relationship orang dengan agama rada complicated ya. Jung sendiri hidup di tahun berapa nih? Wah, aku lupa ya. Aku lupa ya, ini zaman-zaman kuliah. Tapi harusnya nggak lebih dari 200 tahun yang lalu. Ya, Kayak 1800-an. ya betul. Dia kan seangkatan sama Freud lah kurang lebih gitu. Tapi ya kayak sekarang misalkan mungkin kita banyak melihat banyak meminjam istilahmu trauma dengan agama sendiri yang kita bawa dengan yang kita identified dari lahir, atau kalau kita lihat generasi muda zaman sekarang kadang ada yang mulai skeptis, ada yang mulai mempertanyakan, sehingga muncul pertanyaan tuh, apakah mungkin seorang manusia bisa bahagia tanpa agama gitu. Di sini kita mencoba untuk mengupas itu dari sudut pandang kita ya, tapi bukan maksudnya kita menganjurkan itu, tapi apakah pertanyaan itu tuh memungkinkan gitu ya. Kalau menurut Kumaila gimana? Kita kan umat manusia ini dari zaman dahulu kala sudah membuat berbagai macam formula bagaimana hidup bahagia ya, dari segala macam pendekatan gitu. Betul ya. Pertama mungkin karena premisnya adalah kebahagiaan manusia itu bukan kondisi yang permanen. Adanya upaya manusia terus-menerus mencari formula menjadi bahagia itu karena mereka nggak bahagia. Oh ya benar juga. Karena mereka sangat rentan tidak bahagia. Iya, kalau formulanya sudah pasti nggak akan ada perkembangan ini dong ya. Benar juga ya, aku paham. Dan setiap lintas agama, budaya, zaman itu mereka seperti punya resep rahasianya sendiri Masing-masing. Oke. Dan kalau misalnya kita ngomongin apakah bisa bahagia tanpa agama atau dengan agama, nah masalahnya tidak semua agama itu menawarkan kebahagiaan. Ada loh agama yang justru mereka tuh penderitaan itu adalah pleasure atau penderitaan itu adalah purpose. Oh, oke. Ya paham. Jadi ya. mereka tidak mencari kebahagiaan seperti yang pada umumnya kita persepsikan gitu, tidak adanya kecemasan, tidak ada rasa takut, tidak ada penderitaan. Tapi agamanya itu justru kalau kita menderita itu berarti Tuhan memberikan kita ujian untuk naik level. Betul. Atau ketika kita menderita, oh kita ingat sama nabi kita yang dulu hidupnya juga menderita gitu. Hal-hal kayak gitu. Atau malah kan ada ritual-ritual dalam agama yang memang tujuannya adalah supaya kita menderita gitu ya, entah bertapa, mengasingkan diri, puasa. Oh ya, aku ingat di zaman-zaman dulu kan ada yang kayak apa sih? Pertapa, aku lupa, mungkin kayak di India kuno tuh yang menusukkan dirinya dengan duri, iya, berjalan di atas bara api. Ada yang puasa sampai mati itu yang di ini. Terus ada juga yang orang Hindu zaman dulu, orang Hindu India tuh kalau perempuan ditinggal suaminya, ditinggal meninggal mungkin, dia harus bunuh diri di dalam kobaran api. Kalau nggak salah itu nama ritualnya sati gitu. Oke. Tapi kemudian ritual itu di-abolish sama Inggris menjadi penjajah. Ya.
Kenapa contoh kita India ya? Mungkin karena banyak Karena agama-agama yang tradisi. Mereka budaya panjang dan Oh. Hindu termasuk agama tertua gitu. Betul ya. Ya kayaknya banyak agama tertua berasal dari sana gitu ya. Yang kita masih familiar gitu ya. Iya. Oke. Nah, aku mau sedikit confession nih. Hmm. Sebenarnya quote-nya Jung bukan cuma itu. Oke. Jadi dia bilang milikilah agama atau filsafat sebagai pegangan hidup. Gitu. Kenapa aku baru kasih tahu ujungnya sekarang biar kita fokusnya agama dulu tadi. Tapi kalau menurutmu filsafat juga bisa menjadi opsi nggak sih? Tentu, karena filsafat itu kan kurang lebih adalah hasil perenungan. Ya. Nah, dan itu sebenarnya kan tidak serta-merta terlepas dari agama ya. Banyak agama-agama yang lahir atau yang pada perkembangannya sangat beririsan pada filsafat-filsafat gitu. Betul. Pada akhirnya agama ini punya banyak aliran-aliran itu kan karena ada school of thought-nya masing-masing. Benar. Oke. Karena di filosofis misalnya nih agama muncul nih, suatu agama di sebutlah di tanah Arab gitu, ada agama satu gitu, satu komunitas, satu suku, terus kemudian sekarang pemeluknya ada 1 miliar 2 miliar, itu sudah mengalami proses sudah difilosofis oleh filosofer Sudah banyak setempat banget, lintas ya. zaman gitu. Ya. Karena ya di mana dia digenggam, di mana dia dipelajarin itu akan membentuk cabang baru lagi gitu ya. Dan itu keniscayaan, itu tidak terelakkan. Oke. Nah, tapi kalau misalkan nih kita membayangkan seseorang kalau dia menjalani kehidupan ini yang berat ini dengan banyak tantangan nih, tapi tanpa pegangan seperti agama gitu. Pertanyaan umum dulu. Menurutmu itu lebih susah atau lebih mudah? Lebih mudah. Oh ya? Karena misalnya gini, ini adalah kita di sini, kondisi kita tidak bahagia. Yang ingin kita tuju adalah bahagia. Nah, kalau misalnya yang mau kita tuju bahagia, kita bisa filosofis, Betul. trial error hingga kita sampai ke tujuan nih bahagia. Tapi kalau kita mau bahagia lewat jembatan agama, pertama agama itu ada banyak. Dan kalaupun di satu agama juga penafsirannya ada banyak, persepsinya ada banyak, komunitasnya banyak. Nah, paham. jadi kalau misalnya kita mau menuju bahagia lewat agama dulu, kita banyak banget mampir-mampir ya. Ada kerumitan dan ada pertimbangan analisis ekstra, syarat ekstra iya, gitu betul. ya. Oke. Sedangkan kalau misalnya lewat filsafat, kita justru bisa lebih berasas pada realitas aja. Benar. Apakah misalnya ada nih resep bahagia misalnya ala penduduk gunung mana di Jepang gitu. Terus pas kita baca, misalnya mereka anggaplah ini aku ngarang ya, misalnya mereka bangun pagi setiap jam 6 pagi terus mereka hiking gitu. Terus kayak dia coba terus cocok. Ya udah gitu. Ya, aku paham. Jadi syarat yang dia harus lakukan sebelum dia bahagia itu nggak harus melalui analisis yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Jadi hal yang praktis, hal yang kita jalanin. Karena agama itu butuh ada upaya imannya kan, ada upaya di mana kita harus menginkorporasi percaya. Ya. Dan itu repot karena yang harus kita percaya ini sangat abstrak. Misalnya Benar. Tuhannya beserta malaikatnya, beserta sejarahnya, akan ditambah lagi konsep kiamatnya, konsep surga nerakanya. Banyak ya. Banyak. Ya, aku paham ya. Oke. Tapi di beberapa orang itu works. Nah, itu yang aku mau bilang, karena mindsetku selama ini adalah lebih mudah kalau kita percaya. Karena kepercayaan ini secara psikologis ya, terhadap suatu hal yang mungkin masih banyak tidak masuk akal dan tidak pasti, itu memberikan kenyamanan, maksudnya itu memberikan kekuatan ekstra untuk ya udah kita percaya, kerelaan dan lainnya, sehingga lebih mudah untuk merasakan hal-hal yang positif kayak gitu. Ini menurutku. Ini menurut apa yang aku resapi selama ini. Tapi aku paham juga akhirnya ada juga point of view kayak gitu ya. Mungkin lebih mudah kalau tanpa gitu ya. Iya, tinggal ngelihat aja realitasnya. Apakah yang kita lakukan itu memang membawa kita menuju ke kebahagiaan? Betul. Ini mau hujan nih. Iya ini. Oke. Ini semoga nggak disambar petir. Sama Zeus, nggak tahu. Ini jangan karena bahasan kita nih malah mulai hujan nih dasar. Oke. Nah, ini menurut
mungkin kita sambil wrap up aja. Oke. Nih, kalau menurut Kumaila nih, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di persimpangan gitu ya, karena satu dan lain hal, persepsi dan relationship-nya dia terhadap agama tuh agak berubah gitu, atau agak terganggu. Apa yang mungkin kamu mau sampaikan ke mereka? Kenali diri sendiri. Oke? Kenali apa yang penting buat kita, kenali apa yang kita inginkan untuk lakukan di hidup kita yang sementara ini, apa yang paling matters, mulai formulasikan dari situ. Bukan mulai dari formulasikan kan kalau misal konsep agama misalnya agama sebagai resep kebahagiaan, itu kan sebenarnya adalah resep orang lain ya. Formula Orang lain yang mereka bagikan dengan harapan itu bisa resonate sama kita. Cuman sebenarnya itu belum tentu. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kenal sama diri sendiri, kita akan bisa dengan mudah mengidentifikasi jenis-jenis pemikiran atau gaya hidup atau anggaplah resep filsafat kebahagiaan yang bisa dengan mudah kita adopsi dan kita adaptasikan dalam hidup. Betul. Tapi kalau ternyata sesuai dengan agama yang dari awal kita identified juga nggak masalah. Betul. Berhubung agama itu adalah konsep yang abstrak yang bisa banyak sekali jenis pemikirannya, jadi kayaknya akan relatif selaras-selaras saja. Bisa diselaras-selarasin sama agama apapun gitu. Oke, mungkin cukup buat hari ini. Terima kasih atas obrolannya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Kita kehujanan.